Ya, di subbab selanjutnya, setelah kita mempelajari subbab 5.4 ya, terakhir kemarin kita mempelajari tentang basis dan dimensi ya. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang basis-basis yang terbentuk oleh vektor-vektor lainnya. Jadi kemarin kan basis dan dimensi untuk suatu ruang ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari dulu tentang ruang baris, ruang kolom, ruang kosong, dan nanti masing-masing ini juga akan kita pelajari cara mencari basisnya. Nah, jadi kita belajar lebih spesifik sekarang. Kita mulai dulu dari yang namanya ruang baris dan ruang kolom. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu vektor baris dan vektor kolom. Jadi sederhananya, kalau kita punya matriks ya, ini matriks A, M kali N. Nah, berarti baris-barisnya ya, ini membentuk vektor-vektor ya. Nah, vektor-vektor inilah yang disebut dengan vektor baris. Ya. Jadi baris 1 berarti vektor baris pertama, baris 2 dia vektor baris kedua, dan seterusnya sampai baris ke M. Nah, sedangkan vektor kolom ya berarti adalah vektor-vektor yang dibentuk oleh kolom di sini. Kolom pertama adalah vektor kolom pertama, kolom kedua vektor kolom kedua, dan seterusnya sampai vektor kolom ke N. Nah, terakhir ya. Oh, bukan. Kita kasih contoh dulu ya. Berarti dari A ini matriks A, vektor barisnya adalah 210 ya dan 3 min 1 4 ya. Sedangkan vektor kolomnya berarti 2,3, 1, min 1 dan 0,4 ya. Ada 3 vektor kolomnya dan vektor barisnya ada 2. Nah, berikutnya kita akan bertemu dengan yang namanya ruang baris, ruang kolom, dan juga ruang kosong. Sederhananya, ya, intinya kalau untuk ruang baris dan ruang kolom, vektor-vektor yang terentang oleh vektor-vektor baris yang tadi ya, disebut dengan ruang baris dari A. Sedangkan kalau kita ketemu vektor yang ternyata dia merupakan hasil rentangan dari vektor-vektor kolom, gitu ya, nah berarti dia adalah ruang kolom A. Sedangkan ruang kosong ya, dia merupakan ruang penyelesaian. Jadi kalau kita punya sistem persamaan linear AX sama dengan 0, kita kan tahu ya penyelesaiannya apa nanti ya, vektor-vektor penyelesaiannya. Nah, ruang penyelesaiannya itulah yang disebut dengan ruang kosong dari matriks A. Nah, jadi kalau ruang baris dan ruang kolom kita cukup mencari rentangan dari vektor-vektor baris dan vektor kolomnya. Untuk ruang kosong kita butuh menyelesaikan dulu ya. Vektor A ini kita jadikan sama dengan 0 ya. Kita langsung ke contohnya ya di sini. Teorema ya. Jadi suatu sistem persamaan linear AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika B berada dalam ruang kolom A. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya. Misal kita punya persamaan linear AX sama dengan B. Nah, dia hanya akan menjadi konsisten apabila kita bisa menemukan solusi X1, X2, dan X3 kan. Nah, supaya dia konsisten, berarti kan tadi kita tahu bahwa dari sini ya, bahwa ketika dia masih bisa terentang oleh vektor-vektor baris, berarti dia merupakan ruang baris dari A. Dan kalau dia terentang oleh vektor-vektor kolom, dia adalah ruang kolom dari A. Nah, berarti kalau kita punya persamaan linear AX sama dengan B, ya, kita tahu bahwa kolom pertama menandakan X1 ya, kolom kedua menandakan X2, dan kolom ketiga menandakan X3. Kalau kita ambil di kolom pertama dia adalah C1, kolom kedua dia C2, kolom ketiga dia C3, ya. Kemudian kita kalikan dengan X, gitu ya, dan dia sama dengan B. Nah, jadi kan kita punya
kita punya matriks ya. Kemudian di sini kita punya X1, X2, X3. Di sini sama dengan B. Oh, sorry. Sama dengan B. Ya. Nah, kenapa dia harus konsisten merupakan ruang kolom? Karena berarti kan di sini kita punya C1 tadi ya. Di sini kita punya C2. Di sini kita punya C3. Di sini X, di sini B. X1, X2, X3. Nah, supaya konsisten gitu ya. Ini kan kalau kita tuliskan dalam persamaan biasa, berarti ini C1X1 ya ditambah dengan C2X2 ditambah dengan C3X3 sama dengan B. Yang mana kalau C1, C2, C3 ini merupakan vektor kolom, ya, vektor kolom, berarti kan B ini merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor kolom C1, C2, C3. Jadi, selama X1, X2, X3-nya bisa ditemukan atau konsisten, ya berarti B merupakan rentang dari vektor-vektor kolom C1, C2, C3. Makanya teorema yang tadi berlaku, ya. Teorema yang tadi. Nah, teorema ini, ya. Jadi, bahwa B berada di dalam ruang kolom A, karena tadi dia merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor kolom. Sehingga kalau diminta menunjukkan, ya kita cukup cari solusinya ya. Selama kita bisa tahu solusinya, X1, X2, X3-nya konsisten, berarti betul bahwa B berada dalam ruang kolom A.